Di awal film, terlihat dua orang yang bertugas mengantarkan uang menggunakan truk berlapis baja. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh sebuah truk molen. Pada awalnya mereka tidak curiga, akan tetapi orang yang mengendarai truk molen itu adalah para perampok. Dalam perampokan tersebut, mereka berhasil membawa kabur sejumlah uang. Para perampok itu bahkan membunuh petugas dan seorang warga sipil. Got you fucking got you. What's the play? Fool, let's go. Only 2 minutes away. 2 minutes dispatch. Setelah insiden itu, tampak seorang pria yang melamar kerja di perusahaan Fortico. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa pengantaran dan penjemputan uang. Pria tersebut bernama Patrick. Terlihat ada seorang pria yang merupakan pimpinan dari perusahaan tersebut yang bernama Terry. Di sini, Terry menjelaskan latar belakang perusahaan dan apa yang akan menjadi tugas utama dari Patrick. Terry juga memberitahu Patrick bahwa gaji yang dia peroleh cukup besar, namun risiko pekerjaannya pun mempertaruhkan nyawanya. Melihat latar belakang Patrick yang pernah ditempatkan di Delta Orange Security selama 11 tahun, Terry yakin bahwa Patrick akan sanggup menjalani tugas tersebut. Kemudian Patrick diperkenalkan dengan seorang karyawan yang bernama Dakrim sekaligus menjadi pembimbingnya. Namun, sebelum dia mulai bekerja, Patrick harus melewati serangkaian tes dan harus lulus dengan nilai minimum 70% dari semua tes yang akan diberikan. Tes yang harus dijalani Patrick yaitu tes fisik, tes menembak, dan mengemudi. Pull up a little. Setelah melewati tes tersebut, Patrick dinyatakan lulus dengan nilai tepat 70% sesuai standar dari perusahaan. Lalu, Dakrim memperkenalkan Patrick dengan petugas yang lainnya. Namun, Patrick tidak begitu mendapat respon dan bahkan diremehkan oleh para petugas di sana. Without sticking his tongue out. Give him love who your new partner Get is. along just fine. With a prey. Di hari pertama Patrick bekerja, dia didampingi oleh Dakrim dan rekannya yang bernama Citrot. Selama dalam perjalanan, Citrot selalu mengimplosi Patrick dengan risiko dari pekerjaan tersebut. Pada hari itu, mereka bertiga diberi tugas untuk menjemput uang di salah satu bank dan tugas tersebut berhasil mereka jalankan tanpa ada hambatan sedikit pun. How's your boy? Base, this is Gamma reporting back. Sesampainya di kantor, Dakrim mengajak Patrick untuk minum dan bermain biliar. Sebelum berangkat bersama Dakrim, Patrick memperhatikan kartu tanda pengenal yang berada di samping mesin absensi. Seakan-akan dia mencari sesuatu dan informasi di sana. That's definitely not in your look. Point of the game is to get the ball. Setelah sampai di tempat biliar, Patrick berkumpul bersama rekan kerjanya, dan di sana terlihat seseorang yang bernama John. John adalah mantan karyawan yang pernah bekerja di perusahaan yang sama, dan kini posisinya digantikan oleh Patrick. Di situ, para petugas lain mulai memprovokasi John dan hampir terlibat keributan dengan Patrick. Namun, Patrick yang aslinya sangat brutal, dia pun menghadapi John dengan tenang. Keesokan harinya, mereka bertiga diberi tugas untuk menghantar uang ke pelabuhan. Sesampainya di pelabuhan, Patrick dan Citrot menunggu di mobil, sedangkan Dakrim turun untuk mengantarkan uang. Terlihat Citrot yang mulai gelisah karena menunggu Dakrim yang terlalu lama mengantar uang yang jumlahnya hanya $10.000. Tanpa mereka ketahui, ternyata Dakrim mendapatkan masalah. Dia disandra oleh perampok yang berada di kapal. Di situ para perampok mengancam akan membunuh Dakrim jika Patrick dan Citrot tidak menuruti perintah mereka. Mendengar hal tersebut, Citrot mulai panik. Lalu, Patrick mencoba menenangkannya. Citrot yang memang seorang pengecut mengatakan kepada Patrick untuk meninggalkan Dakrim karena di dalam mobil mereka masih ada uang sebesar $2,5 juta yang harus diselamatkan. Namun, Patrick tidak sependapat dengan keputusan Citrot. Patrick menjelaskan kepada Citrot bahwa dia tidak boleh meninggalkan Dakrim sendiri karena Dakrim adalah rekan kerja mereka. Mereka berdua pun menuruti perintah dari perampok tersebut demi keselamatan Dakrim. Kemudian Citrot dan Patrick diperintahkan menuju ke suatu tempat di mana perampok tersebut sudah menunggu di sana bersama Dakrim yang telah disandra. Yes.
Sesampainya di sana, mereka berdua diperintahkan untuk memindahkan uang ke mobil milik perampok tersebut. Dengan sengaja, Patrick menjatuhkan tas uangnya tepat di samping mobil dengan tujuan agar perampok yang berada di dalam mobil keluar untuk mengambilnya. Setelah salah satu orang perampok itu turun dari mobil, sesuatu yang brutal pun terjadi. Dengan cepat, Patrick melumpuhkan semua perampok itu hanya dengan satu tembakan dan tepat sasaran. Next time, you fuck nut! Sorry. Setelah insiden itu, mereka bertiga dimintai keterangan. Mereka yang berada di ruangan tersebut merasa heran dengan hasil Patrick yang pada saat tes hanya mendapatkan nilai 70%. Tetapi, dia bisa menumpukan Sam perampok tersebut hanya dengan satu tembakan yang tepat sasaran. Mereka pun lanjut meminta keterangan Patrick dengan memperlihatkan sebuah rekaman perampokan sebelumnya yang menewaskan 2 petugas dan 1 warga sipil. Mereka menanyakan kepada Patrick, apakah perampokan tersebut ada kaitannya dengan perampokan yang baru saja terjadi? Patrick menjawab tidak, itu adalah perampokan yang berbeda. Setelah itu, mereka yang terlibat dalam insiden saat bertugas diberikan izin selama sebulan untuk menjalani terapi mental. Namun, Patrick menolaknya dan akan tetap masuk kerja. Saat sedang di ruangan kantor, Patrick ditemui langsung pemilik perusahaan yang bernama Pak Dul. Di situ, Pak Dul kagum dengan aksi Patrick dan bahkan akan mempromosikan jabatannya. Keesokan harinya, Patrick kembali beraktivitas seperti biasanya. Sesampainya di kantor, dia mendapat pujian dari rekan kerjanya atas aksinya kemarin. 3 bulan kemudian, terlihat hanya Patrick dan Dakrim yang bertugas mengantarkan uang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh sekelompok perampok. Lalu, perampok itu meminta mereka berdua keluar dari mobil. What's your location, over? Red in progress. Tanpa perlawanan, Dakrim pun keluar dari mobil. Sementara, Patrick keluar melalui pintu belakang. Namun yang mengejutkan, setelah Patrick keluar dan memperlihatkan wajahnya, para perampok tersebut lari. Kita semua pastinya dibuat semakin penasaran, siapakah sebenarnya sosok Patrick ini? Di sini, Patrick membuat semua rekan kerjanya heran dengan aksinya tersebut, dan dia dianggap sebagai seorang psikopat oleh Terry. Saat hendak pulang, Patrick bertemu dengan seorang wanita yang bernama Dana di mesin absensi. Di situ, Dana mengajak Patrick untuk minum di rumahnya. Saat Dana sedang tidur, Patrick segera membangunkannya dan menginterogasinya. Di sini, Patrick menemukan beberapa ikat uang dan memaksa Dana memberikan penjelasan dari mana uang tersebut dia peroleh. It's very important. My own fucking house. Mendapat ancaman dari Patrick, Dana akhirnya mengaku bahwa uang tersebut adalah barang bukti yang ia curi dari perusahaannya. Patrick menanyakan kepada Dana apakah dia terlibat dan mengetahui siapa orang dalam yang membantu perampokan uang tersebut. Namun untuk hal itu, Dana tidak mengetahuinya. Cerita pun flashback ke 5 bulan yang lalu. Sebel, Patrick bekerja di Fortico. Ketika itu, saat Patrick bersama dengan anaknya yang bernama Doggy ingin menghabiskan akhir pekan dengan menonton sebuah pertandingan, tiba-tiba Patrick mendapat telepon dari rekannya yang bernama Mike. Di situ, Mike memintanya untuk mengawasi sebuah truk pengantar uang karena sebagian dari anak buahnya berlokasi sangat jauh. Mike hanya membutuhkan informasi apakah truk itu belok ke kiri atau ke kanan setelah melewati gerbang. Left or right. That's all you have to turn to the base. We can't do it. Dari sini, kita bisa mengetahui siapa sebenarnya Patrick dan apa latar belakangnya. Ternyata, Patrick sebenarnya adalah bos dari sebuah kelompok yang memiliki tugas merampok uang. Singkat cerita, Patrick kemudian bersama anaknya bergegas pergi dan berpura-pura membeli makanan untuk mengawasi kemana truk itu berbelok. Setelah beberapa menit, truk itu keluar. Patrick pun memberikan informasi kepada Mike bahwa truk itu berbelok ke kanan. Awalnya truk itu akan dirampok oleh kelompok Patrick. Namun di waktu yang sama, ada perampok lainnya yang sudah lebih dahulu menghadang truk tersebut. Sementara itu,
Doggy yang menunggu sendirian di mobil melihat dengan jelas aksi perampokan itu. Doggy mencoba menghubungi ayahnya namun tidak terhubung. Kemudian salah satu perampok tersebut memaksa Doggy untuk keluar dari mobil dan menyuruhnya tiarap. Ketika Patrick hendak kembali ke mobil, dia melihat anaknya yang sedang diancam oleh salah satu perampok tersebut. Namun sayang, Patrick terlambat menyelamatkannya sehingga anaknya mati di tempat oleh perampok yang bernama Zan. 3 minggu kemudian, Patrick yang juga terkena beberapa luka tembak akhirnya sadar. Terlihat Patrick yang tidak menerima kenyataan bahwa anak satu-satunya telah tiada. Istri Patrick yang bernama Jenny menyalahkan Patrick karena rencananya merampok uang anaknya harus menjadi korban. Anak buah Patrick juga merasa berduka atas kematian Doggy. Mereka berdua takut karena rencana perampokan mereka, anak Patrick harus menjadi korbannya. Namun, Patrick tidak menyalahkan mereka, melainkan menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian tersebut. Kemudian Patrick mulai mencari dan memerintahkan semua anak buahnya untuk menemukan pelakunya. Satu persatu para perampok lain dia siksa dan diinterogasi, namun tidak satu pun mengetahui siapa pelakunya. Hampir semua penjahat kriminal di kota itu dia bantai, tetapi Patrick tidak mendapatkan informasi apa-apa. And it's been your last chance. The fuck? Tell us what we need to know. Never play with God. Flat and a hard worker. If it's anyone, it's there. Hingga suatu hari, Mike mengatakan kepada Patrick bahwa dia jangan melakukan hal ini lagi dan berhenti membonoi perampok lain. Mike pun mencoba meyakinkan Patrick bahwa dia harus mencoba cara lain untuk menemukannya. Patrick pun mulai mencoba cara lain, yaitu dengan mengubah identitasnya. Dengan cara itulah, dia bisa mendaftar di perusahaan pengantar uang yang bernama Fortico untuk mencari siapa sebenarnya orang dalam yang membantu perampokan tersebut. Pleasure to meet you, Mr. Hill. Just make sure you took it out. Pull up a little. Pull it up. Di tempat lain, ada sekelompok perampok yang dipimpin oleh Jackson dan salah satu anak buahnya yaitu Zan, perampok yang saat itu membonai putra Patrick. Di sini, Jackson dan anak buahnya menyusun rencana untuk merampok sebuah rumah. Namun, hasil dari perampokan tersebut tidak sebanding dengan mereka hanya memperoleh sedikit uang. 110. That is what is left. Protect. Salam alaikum. For $500,000 in solids. Kemudian mereka terus melancarkan aksi perampokannya dengan merampok truk pengangkut uang. Kali ini, mereka mendapatkan hasil yang sangat besar, lebih dari $1 juta. It's a lot. You lie to me, I'll fucking kill you. After years, taking it staring. Groceries, good. Yeah, don't count your chickens. Just Tidak sampai di situ saja, Jackson menginginkan hasil yang lebih besar lagi dan berencana merampok secara besar-besaran. Tentu saja, kali ini dia merencanakan dengan matang untuk merampok uang dari perusahaan Fortico. Rencana Jackson akan mereka jalankan pada waktu yang tepat, yaitu pada hari Black Friday. Karena pada hari itu, aktivitas penghantaran uang sangat padat dan uang yang berada di sana mencapai lebih dari $150 juta. Di situ, Jackson sangat yakin dengan rencana tersebut karena dia memiliki orang dalam yang bisa diandalkan. Singkat cerita, Terry mempersiapkan dan memberikan arahan kepada anggotanya agar semuanya berjalan sesuai rencana. Dakrim dan Patrick berangkat mengantarkan uang ke salah satu kasino dan itu merupakan pengantaran terakhirnya hari ini. Dalam perjalanan pulang, Dakrim menceritakan sesuatu kepada Patrick. Dia memberitahukan kepada Patrick bahwa dia bekerja sama dengan para perampok dan membantu para perampok tersebut untuk melancarkan aksinya. Dakrim juga mengatakan bahwa hari ini dia akan merampok perusahaan Fortico dan dia pun menawarkan kepada Patrick untuk bekerja sama. Patrick pun menyetujui tawaran tersebut karena
Dengan cara itulah, dia bisa menemukan siapa perampok yang telah membunuh anaknya. Lalu, Patrick dan Dakrim menjemput para perampok itu di sebuah gedung. Para perampok tersebut masuk ke dalam mobil pengantar uang agar mereka lebih mudah menerobos masuk ke dalam perusahaan. Emma reporting. Setelah berhasil masuk ke dalam perusahaan, para perampok itu mulai melancarkan aksinya. Di sini, Patrick dijadikan sandera dan Dakrim berpura-pura diancam oleh para perampok untuk membuka gerbang penyimpanan uang. Dengan cepat, petugas penjaga gerbang berhasil menekan alarm dan membuat seluruh petugas di sana untuk siaga. Di situ, para petugas menolak untuk membuka gerbang dan memberikan perlawanan kepada perampok itu, sehingga inilah yang terjadi. The gate or they're gonna fucking kill me. Number 3, what's going on? Sementara itu, Patrick yang masih terikat belum bisa berbuat apa-apa. Dana dan rekan timnya yang bersembunyi di dalam mobil berhasil menelpon tim SWAT. They have heavy assault weapons and We can punch through the black and white. Patrick yang masih terikat akhirnya berhasil melumpuhkan salah satu perampok tersebut. Lalu, dia pun mulai membrutal untuk menghabisi para perampok lainnya. Listen, the alarm. What do you want us to do? down. I repeat, 4 is down. Terlihat Patrick yang memasukkan sebuah ponsel ke salah satu tas yang berisi uang. Sementara itu, Dakrim yang berpura-pura ingin membantu justru mengkhianati temannya dan membunuhnya satu persatu. Si Trot juga ikut menjadi korban pengkhianatan Dakrim. Patrick yang terluka parah terus memberikan perlawanan kepada para perampok itu. Tanpa disadari, Dakrim menembak Patrick dari belakang dan para perampok pun berhasil kabur. But there's nothing they can. Namun, saat di luar gedung, para perampok itu terlibat aksi kejar-kejaran dengan polisi dan tim SWAT. That doesn't change a thing. Pada akhirnya, mereka pun berhasil kabur dan masuk ke dalam sebuah gedung. Sesampainya di dalam gedung tersebut, Zan dan Dakrim mulai memindahkan uang jutaan dolar itu. Sebelum para polisi masuk ke sana, sementara itu, Jackson yang tidak bisa berbuat apa-apa harus mati dibunuh oleh Zan. Sehingga para perampok yang tersisa kini hanya Zan dan Dakrim. Mereka berdua berusaha keluar dari gedung itu dengan melewati jalur kereta api bawah tanah. Setibanya di ujung lorong, Dakrim malah mencoba untuk membunuh Zan yang sedang membuka gerbang. Namun sayangnya, Zan lebih dulu membunuhnya. We need more eyes in the sky. Sesampainya di rumah, Zan mendengar suara ponsel berdering. Awalnya, dia mengira bahwa ponsel yang berdering itu miliknya. Namun, suara ponsel itu berasal dari tas uang yang dia bawa. Ternyata, dengan ponsel itu, Patrick bisa melacak di mana keberadaan Zan. Di situ, Patrick memberikan sebuah dokumen yang berisi hasil visum anaknya. Setelah Zan melihat hasil visum itu, tanpa basa-basi dan panjang cerita, Patrick pun langsung menembak Zan persis seperti yang Zan lakukan terhadap anak Patrick dulu, sehingga Zan menghembuskan nafas terakhir kalinya dan film pun berakhir. Liver. Lungs.